Mari kita coba membaca Roma pasal 10 ini. Tidak semuanya gampang, tetapi bagian yang bisa kita mengerti, saya rasa ada bisa poin-poin yang bisa kita ambil. Jadi bukan semua kita pelajari, tapi kita ambil bagian yang bisa kita mengerti. Karena ada bagian yang kita seolah-olah kalau dipelajari pun terlalu jauh nanti, sehingga pengertian kita pun bisa tidak lagi fokus kepada yang mau kita pelajari. Mari kita buka Roma pasal 10. Sekali kita baca ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Itu kita sekali baca dan mencoba membahasnya. Roma pasal 10 ayatnya yang pertama. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Ini yang pertama kesan kita ya. Ya, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Ini satu bagian, ini satu perikop. Kalau kita bahas ayat 1, Anda akan dapat melihat keinginan ya. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku. Ini yang diungkapkannya kepada orang Roma. Walaupun surat ini tujuannya supaya dia berangkat ke Spanyol, tapi masih ingat Paulus saudara-saudaranya yang lain yang sebangsanya sendiri. Jadi seolah-olah dia punya misi luar negeri untuk pergi ke Spanyol, tapi dia juga tidak lupa tanah Palestina di mana orang Israel tinggal. Dia juga tidak lupa tanah Kanaannya, dan dia juga tidak lupa sukunya sendiri. Makanya dimulainya, saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Mereka itulah saudara-saudara Paulus sendiri, sebangsanya sendiri. Itulah diungkapkannya kepada orang Roma, bagaimana keinginan hatiku dan bagaimana doaku. Bisa kita tangkap ya? Ya, jadi doa dan keinginan biasanya berjalan bersama-sama supaya mereka diselamatkan. Yang kedua, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Jadi karena Paulus sendiri orang Yahudi, bisa dia memberikan kesaksian tentang sebangsanya itu. Jadi Paulus di sini memberikan kesaksian ataupun mewakili. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Jadi Paulus menyadari bagaimana rajinnya, giatnya orang ini untuk Allah. Ya, kalau Anda khotbah, bisa Anda katakan ya. Kalau Anda mengkhotbahkan ini kan bisa kita katakan ada orang yang giat tapi nggak sampai kepada tujuan. Ya, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar.
Kalau Anda membaca kisah Injil, seringkali kita jumpa dengan orang Farisi, jumpa orang Saduki, bagaimana giatnya orang itu. Bahkan beberapa kali kita jumpa, kenapa murid-muridmu tidak berpuasa seperti kami, katanya ya. Ya, kenapa murid-muridmu melanggar tradisi nenek moyang kita, katanya. Karena mereka begitu giatnya. Kalau orang Farisi itu berpuasa 2 kali seminggu. Kalau orang Farisi itu memberikan persepuluhan, rajin sekali. Dan menjaga hari-hari Sabat, mereka tidak pergi bekerja. Katakan lagi orang-orang itu begitu giat, takut kali dia berdosa. Pulang dari pasar belanja, dia tidak akan makan dan minum sebelum cuci tangan. Itu yang sering kita baca dalam Alkitab. Dan waktu itu orang Farisi membandingkan. Inilah sebangsanya Paulus, karena Paulus juga kan orang Farisi. Jadi sangat dia membandingkan dia dengan murid Yohanes. Demikian juga murid Tuhan Yesus. Kami kok giat kali, orang ini tidak. Begitu. Berpuasa mereka, memberikan perpuluhan mereka, apalagi menjaga kekudusan mereka. Bahkan mereka tidak mau bergaul dengan orang yang berdosa. Sehingga waktu Yesus bergaul dengan orang-orang pemungut cukai, gak marah dia. Karena giatnya orang itu. Itu yang dilihat oleh Paulus. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Itulah giatnya sebangsanya Paulus, dan itulah giatnya Paulus sebelum menjadi orang percaya. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Di mana pengertiannya yang tidak benar itu? Jadi giatnya bukan disalahkan Paulus, tetapi yang mau disoroti oleh Paulus tanpa pengertian yang benar. Itu yang diperhitungkannya. Ya, mungkin kita juga sering memikirkan demikian. Pamannya kita sudah naik angkot, naik kendaraan, biasanya sudah sampai jam-jam, kita sudah punya perasaan kalau setengah jam nanti sudah sampai di tujuan. Tapi waktu kita lihat kok belum sampai, akhirnya kita bisa bertanya, benarkah bus yang kunaiki ini kok belum sampai kepada tujuan? Ya, inilah namanya giat, tapi tanpa pengertian yang benar. Ya, dulu pernah terjadi, ada teman saya buru-buru kali dia naik angkot. Sesudah naik angkot dia nggak tanya, tapi buru-buru kali dia, begitu semangatnya dia supaya sampai ke tujuan, ternyata salah nomor angkot yang dinaikinya. Dan di dalam perjalanan sudah dilihatnya lain. Biasanya kalau sudah naik dia 10 menit, dilihatnya sudah pohon-pohon di kiri kanan jalan itu. Tapi ini sudah 20 menit, semua masih gedung. Rupanya salah arahnya. Jadi kalau kita giat untuk Allah, kalau kita nggak perhatikan apakah jalanku ini salah, dari mana kita tahu jalan kita salah kalau kita giat untuk Allah? Dalam kegiatan kita itu tidak menunjukkan semakin dekatnya kita dengan Allah. Itulah tandanya kegiatan tadi tidak membawa kepada keselamatan. Jadi ada orangnya, ya itulah saudaranya Paulus, itulah orang Farisi, itulah orang-orang Israel. Tiga, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Jadi giatnya orang Farisi, orang Saduki, tapi rupanya dia tidak mengenal kebenaran Allah waktu dia melakukan kegiatannya itu. Dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Jadi kalau caranya salah, akhirnya kita sendiri membuat kebenaran kita. Pernah dalam ilustrasi khotbah,
Dia pergi ke rumah kawannya, dan di rumah kawannya itu dia minum bir, ya. Ya, minum birnya ini captong gitu. Jadi enak rasanya gitu. Karena enak rasanya pergi pula dia ke toko, mau ku belilah bir yang tadi pikirnya. Dilihatnya di toko itu juga sama, mereknya captong, dan dibelinya. Waktu dibelinya heran yang punya kedai, karena itu adalah kecap captong, tetapi diminumnya. Baru ditanya kawannya, kok lain rasanya nak, katanya. Baru yang satu, karena dia malu, dia mencoba membenarkan dirinya sendiri. Memang begitu rasanya kalau bir, katanya. Tapi kawannya sudah keliru, sudah ketahui dia. Tadi waktu kita minum di rumah, kok manis, ini kok asin. Tapi dia mencoba membenarkan dirinya sendiri. Itu yang dimaksudkannya tadi di sini, karena malu dia mengaku. Barulah waktu didengar oleh tukang kedai itu mereka minum, maka dikatakannya, yang kalian minum itu kecap. Ya, yang kalian minum itu kecap, bukan bir. Memang mirip botolnya, tapi ini bir, ini adalah kecap. Sehingga mereka mencoba membenarkan diri mereka sendiri, tapi dalam keadaan yang salah. Aturannya semakin giat kita untuk Allah, semakin terasa kita lebih dekat dengan Dia. Oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi di manakah kebenaran Allah yang mereka tidak takluk itu? Itulah jawabnya ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Berarti mereka tersesatnya dalam melakukan hukum Taurat. Karena menurut mereka melakukan hukum Taurat itu mereka dapat diselamatkan. Memang semua kasus di dalam perjanjian baru mereka tersandungnya di situ. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Bukan karena melakukan hukum Taurat. Karena hukum Taurat tidak menyelamatkan. Tetapi melalui hukum Taurat kita dapat mengenal dosa. Jadi di mana mereka kesalahannya, giat tapi salah? Karena kurang mengertinya mereka apa fungsinya undang-undang Taurat ini. Saya ulangi, di mana mereka kelirunya? Mereka kelirunya tidak tahu mereka apa tujuan Taurat itu diberikan oleh Allah. Di sini salah satu tujuan Taurat itu diberikan ialah nanti ada penggenapannya. Katakanlah ini bulan Paskah. Paskah itu kan adanya di Mesir. Tapi Paskah waktu mereka laksanakan di Mesir kan bukan itu Paskah yang sebenarnya. Paskah yang sebenarnya waktu nanti Kristus disembelih. Bukan anak domba yang disembelih. Nah, inilah Taurat. Paskah itu adalah Taurat. Lakukanlah ini di Mesir supaya aku tidak menghukum waktu aku menulahi orang Mesir. Dan mereka melakukan Taurat itu, mereka terpelihara dari murka Allah. Orang Mesir kena tulah, tapi orang Israel tidak. Tapi itu bukan membawa mereka masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi itu membawa mereka bisa lepas dari tangan Firaun untuk masuk ke tanah Kanaan. Taurat. Baru disambungnya di sini, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi ada hukum Taurat dalam eksegesinya. Taurat ini nanti ujungnya ada. Itulah Kristus. Jadi mereka hanya giat untuk Allah di dalam perjalanan Taurat, tapi nggak sampai mereka kepada ujung penggenapan Taurat itu, di mana Taurat itu nanti menjadi sempurna. Itu waktu Kristus datang. Itu maka Anda langsung mengerti Kristus disalibkan
pas pada hari raya Paskah. Karena itulah nanti anak domba Paskah yang disembelih, di mana dosa bisa diampuni. Saya lanjut lagi. Kalau begitu, sejauh kita mengerti apakah tujuannya Taurat, supaya nanti bisa kita melihat, oh ini salah, ini yang benar. Ya, kalau di sini tadi, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya kepada Kristus itu. Bukan Taurat tadi yang membuat mereka benar. Taurat tidak pernah membenarkan. Taurat hanya menyatakan pelanggaran. Taurat tidak pernah membersihkan kalau sudah dia kena najis. Darah Kristus yang bisa menajiskan. Darah Kristus yang bisa menyucikan sehingga kita benar di hadapan Allah. Baik, ada lagi bagian yang lain yang perlu kita renungkan. Kalau gitu Taurat itu untuk apa gitu ya? Saya buat satu lagi, Taurat itu di surat Galatia. Galatia pasal 3 itu dijelaskan beberapa fungsinya Taurat, ataupun tujuannya Taurat, ataupun apa yang dimaksudkan Allah memberikan Taurat kepada umat Israel di dalam perjalanan mereka meninggalkan Mesir menuju tanah Kanaan dan hidup di tanah Kanaan. Jadi Taurat itu mereka pakai undang-undang selama mereka hidup di tanah Kanaan. Saya baca Galatia pasal 3, ini tujuan Taurat ya. Jadi kalau ditanya orang, kenapakah Allah memberikan 10 perintah Allah, 10 pedah di bata, kenapa diberikan oleh Allah? Baik, saya baca Galatia 3 ayat 23. Galatia 3 ayat 23. Ya, saya baca mulai. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat, dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Baru inilah yang kita jelas ya. Jadi hukum Taurat itu adalah penuntun. Maksudnya penuntun itu apa? Mereka merayakan hari raya Paskah, hari raya Paskah, hari raya Paskah. Itu dituntunnya sampai nanti hari raya Paskah, waktu Yesus mati di kayu salib. Berakhirlah hari raya Paskah yang memotong anak domba, ditaruh darah di atas pintunya, karena dituntunnya sudah sampai. Makanya tadi katakannya Kristus itulah kegenapan undang-undang. Kristus itulah kegenapan hukum Taurat. Jadi boleh kita berkata ada hukum Taurat, ada hukum Kristus, ada tanah Kanaan, ada surga. Jadi undang-undang Taurat itu berakhirnya di tanah Kanaan. Tapi undang-undang yang diberikan oleh Kristus kegenapannya tadi, itu bukan di tanah Kanaan surga kita, tetapi berakhirnya di surga. Sudah, saya ulangi sekali lagi. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Ini muncul iman. Ini nanti terakhir kita uraikan. Ayat 25. Sekarang iman itu telah datang. Iman itu ya, kepadanya kita beriman maksudnya sini. Karena iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Berarti berakhir ya. Karena kita tidak lagi ada di bawah. Sekarang iman itu telah datang. Karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Orang saudara-saudaranya Paulus ini tadi masih melakukan itu. Giat mereka
tetapi mereka sudah ketinggalan. Oke ya, kita lanjutkan. Ini sudah kita mengerti ya. Jadi di mana mereka giatnya dan di mana mereka salahnya? Giat mereka melakukan undang-undang Taurat yang sudah digenapkan di dalam Tuhan Yesus. Jadi mereka mengikuti peraturan-peraturan Tauratnya. Giat mereka. Akhirnya mereka membuat kesimpulan, dengan melakukan undang-undang Taurat itu mereka masuk ke dalam kerajaan surga. Sesat ya. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa masuk ke dalam kerajaan Allah dengan melakukan undang-undang Taurat. Tetapi melalui undang-undang Taurat itu kita menyadari bahwa kita orang berdosa. Oke, sudah jelas ya. Jadi di mana kesalahan mereka ini? Giatnya mereka masih giat di dalam melaksanakan undang-undang Taurat, di mana Taurat tadi sudah digenapkan di dalam Yesus. Ya, Paulus juga demikian. Kalau kita baca dalam surat Filipi pasal 3, dia tidak bercacat dalam Taurat itu. Begitu giatnya Paulus, saya baca ya. Ya, Filipi pasal 3 itu merupakan kesaksian Paulus. Itulah makanya dia tadi dalam kesaksiannya, aku dapat menyaksikan bagaimana orang itu giatnya. Sekarang karena dia sudah dibenarkan, keluarlah kerinduan hatinya dan doanya, supaya saudara-saudara sebangsaku itu kalau boleh diselamatkan. Mereka giat kali untuk Tuhan, tapi tanpa pengertian yang benar. Saya baca Filipi pasal 3 itu ayat 6 umpamanya. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Jadi Paulus berani mengaku dia tidak bercacat dalam melakukan undang-undang Taurat itu. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Karena dalam Kristus tadilah Paulus dapat dibenarkan. Baik, kita lanjutkan. Sudah jelas. Saya harap apa yang dimaksudkan giat tanpa pengertian yang benar sudah jelas bagi kita. Apa yang dimaksudkan giat tapi tanpa pengertian yang benar, sehingga mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri dan mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Apa itu? Sudah kita uraikan. Baru ayat 4. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap oleh orang yang percaya. Kata percaya ini penting. Kata percaya ini penting. Ini iman artinya. Ya, saya berhenti sebentar. Petang telah jauh. Adakah orang-orang di dalam perjanjian lama yang Anda ingat dibenarkan karena melakukan hukum Taurat? Maka semua kita akan menjawab, tidak ada. Jadi bagaimana dengan Abraham? Itu Kejadian pasal 15 ayat 6. Maka Abraham dibenarkan karena iman. Jadi walaupun umat Israel mentaati Taurat, padahal nenek moyang mereka, semua orang-orang yang terdahulu, tidak ada satu pun dibenarkan karena melakukan undang-undang Taurat. Tetapi mereka semua dibenarkan karena iman. Itulah Abraham, bapa beriman. Dia percaya kepada apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Kejadian pasal 15 ayat 6. Makanya Paulus berani mengatakan tadi di sini, sehingga mereka mendirikan kebenaran mereka sendiri yang tidak diajarkan oleh firman Tuhan. Mereka mendirikan kebenaran mereka sendiri tanpa apa yang dikatakan oleh Allah. Saudara, jadi seluruh perjanjian lama tidak ada satu pun yang dibenarkan karena melakukan undang-undang Taurat. Bapak Abraham dibenarkan karena percaya. Itulah
Kejadian pasal 15 ayat 6. Dasar Bapak beriman Abraham. Oke, kalau gitu, saya ulangi, kalau gitu untuk apa undang-undang Taurat? Hukum semua yang diberikan oleh Allah di Gunung Sinai itu untuk apa? Menuntun ya. Ya, untuk menyatakan dosa kalau kita baca Roma 3:20 ya. Iya. Karena itu kita tidak bisa satu orang pun dibenarkan dengan melakukan undang-undang hukum Taurat. 10 firman Tuhan, 10 pedati bata tidak akan bisa membenarkan kita walaupun kita giat untuk melakukannya. Mungkin Anda masih ingat di dalam Perjanjian Baru ada satu orang, itu namanya seorang pemuda dan dia pemimpinnya, datang kepada Tuhan Yesus. Apakah yang kubuat supaya aku diselamatkan? Tuhan Yesus mau mentesting pemuda orang Israel ini. Apa kata firman Tuhan? Apakah engkau begini, tidak menang ini? Dan dia katakan, semua itu sudah kuturuti, apalagi yang kurang? Dalam cerita itu, sudah dia melaksanakan undang-undang Taurat sejauh yang dia tahu sejak dari kecilnya. Tetapi akhirnya, itu yang kita bilang tadi ya, tetapi akhirnya ada di dalam hatinya berkata, dia belum diselamatkan. Itulah sebabnya dia datang kepada Tuhan Yesus dan bertanya, Tuhan, apakah yang kulakukan supaya aku dapat memperoleh hidup yang kekal itu? Jawabnya Anda sudah tahu. Sudah selesai ya, dari undang-undang Taurat kita harus mengerti untuk apa itu diberikan kepada umat Israel. Ayat 5. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Apa arti ayat ini? Ayat 5. Karena sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya, orang yang melakukan undang-undang Taurat itu akan hidup karenanya. Gitu cara bacanya. Apa itu maksudnya? Pasti Anda ingat Mazmur pasal 1. Orang yang kesukaannya Tauratmu siang dan malam. Seperti apa namanya? Seperti pohon yang ditanam di pinggir aliran sungai. Dia tidak akan mengalami kekeringan dan pada musimnya dia berbuah banyak. Dan tidaklah demikian kepada orang fasik. Itulah dia. Maka kalau dari ayat 5 ini, orang-orang yang memegang Taurat di dalam Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, masih ingat itu? Yosua pasal 1, 8 dan 9. Renungkanlah Taurat itu siang dan malam, supaya kemanapun engkau pergi engkau akan berhasil, dan aku akan menyertai engkau. Inilah hidup bagi orang Israel kalau dia melakukan undang-undang Taurat selama dia hidup di tanah Kanaan. Mereka akan terpelihara di tanah Kanaan itu kalau mereka memegang undang-undang Taurat itu. Tapi kalau mereka meninggalkan Taurat itu, maka kehidupan mereka di tanah Kanaan menjadi susah. Anda baca itu di dalam kitab Hakim-Hakim. Kalau mereka benar, Allah di pihak mereka. Tapi kalau mereka menyembah berhala, Allah meninggalkan mereka. Makanya banyak kali kita dengar ceritanya. Kalau mereka meninggalkan Taurat Tuhan, hidup mereka menjadi binasa di tanah perjanjian itu. Umpamanya lah salah satu. Waktu Joshua tidak tanya Tuhan, langsung dia bergabung dengan Gideon, langsung dia dihukum. Dan begitu akan tidak mentaati, Tuhan katakan binasakan ini semua, tapi diambilnya, maka dia binasa. Waktu umat Israel itu berbuat dosa, langsung mereka kalah kalau mereka berperang. Allah tidak menyertai lagi. Ini yang dimaksudkan. Ini yang dimaksudkan. Hukum undang-undang Taurat itu adalah kehidupan bagi mereka kalau mereka melakukannya. Pasti Anda bertanya. Jadi Anda ingat itu pemuda yang kaya itu ya. Jadi kalau dia kaya, kenapa dia kaya? Karena dia menepati semua apa yang dikatakan oleh Allah di dalam undang-undang Taurat.
Jadi undang-undang Taurat kalau mereka melakukannya, mereka akan hidup makmur di tanah Kanaan, di tanah perjanjian yang Tuhan berikan itu. Dan dalam hal itulah ternyata mereka melaksanakan Taurat. Kalau mereka miskin, mereka tidak lagi ada di dalam pemeliharaan Allah. Tentu Anda ingat itu Meleakhi pasal 10, Meleakhi pasal 3:10. Berikanlah perpuluhanmu dan ujilah aku, maka aku akan memberikan berkelimpahan di tengah-tengah kamu. Itu Taurat. Makanya dikatakannya dalam ayat 5, sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukan Taurat itu akan hidup karenanya. Terpelihara dia hidup di tanah Kanaan. Mungkin Anda langsung ingat waktu hari Paskah seperti ini sekarang ini. Apa kata orang itu kepada Tuhan Yesus? Kalau memang engkau anak Allah, dan kalau memang engkau benar, turunlah dari salib itu, supaya kami bisa percaya kepadamu. Itu menurut undang-undang Taurat, dia tidak bisa kalah. Tetapi hal itu tidak terjadi. Jadi bagaimana undang-undang Taurat ini? Undang-undang Taurat ini tidak bisa salah. Itulah ayat 5. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya. Jadi selama orang Israel melakukan undang-undang Taurat, selama hidup Joshua mereka taat sekali pada undang-undang Taurat, hidup mereka di tanah Kanaan makmur semua. Tuhan memeliharakan dan Tuhan memberkatinya. Musuh-musuhnya semua dikalahkan. Nah, orang yang melakukannya akan hidup oleh karenanya di tanah Kanaan. Bisa mengerti kah? Baru disambung. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Bisa bedakan ya? 5 ketut roti 2 ekor ikan kenyang ya? Itu Taurat. Sesudah itu Tuhan Yesus katakan apa? Barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, dia memperoleh hidup yang kekal. Itulah 2 bagian. Jadi 5 ketut roti 2 ikan itu Yesus melakukan undang-undang Taurat bagaimana mereka berjalan di padang gurun yang taat mengikut Tuhan. Maka di dalam kalimatnya kita baca ya, sudah 3 hari orang ini bersama dengan aku. Aku menaruh belas kasihan. Karena itu berilah mereka makan. Karena ketaatannya itu Allah memberikan mereka hidup dari kebutuhan jasmaninya. Bisa sudah mendekati kebenarannya? Berarti Taurat itu akan berlaku untuk pemeliharaan dalam kebutuhan jasmani mereka di dalam tanah Kanaan sebagai tanah perjanjian, tanah kerajaan di mana Allah berdiri di situ. Tetapi soal iman, soal kebenaran di hadapan Allah orang berdosa, itu bukan di dalam Taurat itu. Bisa cukup jelas? Mari kita lanjutkan. Nah, makanya tetapi karena berlawanan dengan ayat 5. Ayat 5 tadi, orang yang melakukan Taurat itu akan hidup olehnya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Ini kita dibenarkan karena iman, kita dibenarkan bukan karena mentaati undang-undang Taurat. Ya, sudah bisa lihat. Tetapi kebenaran karena iman. Saya ulangi sekali lagi, tidak ada satupun bapak-bapak leluhur dibenarkan karena melaksanakan Taurat. Tetapi bapak-bapak leluhur di dalam kitab Kejadian itu dibenarkan karena iman. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah yang akan naik ke surga? Kalau hukum Taurat, siapa yang naik ke Gunung Sinai? Musa ya? Ya. Akhirnya Musa naik ke Gunung Sinai, dibawanya undang-undang Taurat. Sekarang naik ke surga, jangan katakan siapa, ya? Yaitu untuk membawa Yesus turun. Karena tadi kan Yesus dan undang-undang ya. Dilanjutkannya lagi. Atau siapakah yang akan turun ke jurang maut? Yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati.
Karena iman kita tadi menuju pribadi satu orang namanya Yesus. Kalau tadi Taurat adalah satu yang diberikan oleh Allah di Gunung Sinai. Siapakah naik? Musa. Dan Musa turun dari Gunung Sinai, dibawanya undang-undang Taurat. Kalau gini, Yesus siapakah naik ke sorga sehingga dia bisa bawa ke bumi? Dan siapakah yang membawa Yesus yang keluar dari alam maut di mana dia sudah mati dan dikuburkan? Karena iman kita tertuju kepadanya, bukan kepada yang dibawa oleh Musa dari Gunung Sinai. Atau siapakah yang akan turun ke jurang maut? Yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Taurat di luar, jauh di Gunung Sinai, dan itu dibawa oleh Musa. Sekarang bukan demikian, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Gimana kita menafsirkan ini? Waktu saya mempelajarinya ada dua cara menafsirkannya, tapi supaya jangan terlalu payah, kita mengambilnya saja dari Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai 34. Di mana firman itu berkata bahwa firman Tuhan itu tidak akan jauh, tetapi ada di dalam hatimu. Ya. Nah, baru itulah firman iman yang kami beritakan. Jadi yang Paulus beritakan itu bukan firman yang jauh di Gunung Sinai yang dibawa turun, tetapi firman yang kami beritakan ini yang dekat di dalam hatimu, karena Allah telah menggenapi janjinya dalam Yeremia 31 ayat 31 itu, bahwa Allah akan berkata, firmanku kutaruh di dalam hatimu, sehingga tidak perlu lagi satu dengan yang lain mengajarkannya kenal Allah, karena masing-masing kamu telah mengenalnya. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sudah bisa kita bandingkan ya, satu yang dari Gunung Sinai, ini satu dari sorga. Ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, di sini pindahnya. Kalau Taurat tadi untuk mereka lakukan, tetapi firman Tuhan yang dekat ini, yang ada di dalam mulutmu dan yang ada di dalam hatimu, ini menyangkut pengakuan. Pindah dia. Itu untuk dilakukan, ini untuk diakukan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi kalau begitu Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes cuma satu tujuan penulis, supaya kita sampai mengaku, bukan supaya kita lakukan. Maaf, saya ulangi. Matius, Markus, Lukas, Yohanes supaya kita mengaku, bukan seperti Taurat yang di Gunung Sinai supaya kita lakukan. Supaya kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau lebih dalam, pribadi Allah yang memberikan undang-undang di Gunung Sinai inilah yang sekarang telah datang supaya sampai pengakuan kita kepadanya. Beda ya, Taurat supaya dilakukan, tetapi firman yang telah datang ini, yang diberitakan ini, supaya keluar pengakuan kita. Sebagaimana Abraham mengaku, lihatlah bulan, lihatlah bintang-bintang di langit, demikianlah nanti keturunanmu banyaknya, maka dia mempercayai. Sebab jikalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Bukan seperti undang-undang Taurat yang mereka taati, mereka lakukan, pengharapan mereka diselamatkan olehnya. Tidak. Tetapi mereka akan mendapat berkat selama mereka hidup di dalam tanah Kanaan, tanah perjanjian, waktu perjanjian lama itu.
Jadi Anda bisa memperhatikannya waktu Yesus katakan, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus pikul salibnya. Bingung kali murid-murid. Karena menurut mereka, kalau mereka mengikut Mesias yang akan datang, keturunan Raja Daud, kami akan menjadi makmur dan hebat sebagaimana tanah Kanaan dulu. Tapi waktu Yesus katakan bukan demikian, menjadi bingung orang itu. Nah, sekarang kita mencoba di sini. Sebab jikalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Di sini pengakuan. Ini iman. Bukan untuk ditaati seperti undang-undang Taurat tadi. Makanya Anda akan langsung tahu, oh itulah bedanya hukum Taurat rupanya dengan hukum Kristus. Hukum Kristus itu rupanya waktu dihembuskannya rohnya yang kudus kepada murid-muridnya itu, memiliki kekuasaan yang baru. Disitulah dia berbicara, sebagaimana Bapa telah mengutus aku, sekarang aku mengutus kamu. Kalau dia tidak perlengkapi, dia tidak menyuruh untuk mereka melakukan firman Tuhan itu. Kita ingat lagi Kisah Rasul pasal 18. Tunggulah di Yerusalem. Kalau engkau telah menerima kuasa dari Roh Kudus, karena itulah engkau akan menjadi saksi. Maka waktu Yesus mengutus murid-muridnya, dia berikan kuasa. Inilah bedanya hukum Taurat dengan hukum Kristus, di mana kita bisa dibenarkan di hadapan Allah. Sehingga walaupun kita mentaati hukum Kristus, bukan karena kekuatan kita seperti di dalam undang-undang Taurat tadi, tapi karena Kristus juga melalui Rohnya yang kudus dapat kita melakukannya. Oke, kalau gitu ayat 9 ini mari kita coba. Kapankah seseorang bisa sampai mengaku bahwa Yesus itulah Tuhan? 1 Korintus pasal 12. Itu bedanya dengan Taurat tadi. 1 Korintus pasal 12 ayatnya yang ketiga. Sudah ya? Jangan salah kita membedakan hukum Kristus dengan hukum Taurat. Supaya nanti kita tahu ada juga kok hukum Allah yang harus dilakukan. Iya, ada. Tetapi itu bukan seperti Taurat. Ini tadi kan kalau kamu mengaku dengan mulutmu dan percaya dalam hatimu. Ini kan perintah. Mari kita baca 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi kalau bisa sampai kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan mengaku bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, itu oleh kuasa Roh Kudus yang diberikannya kepada kita untuk melakukan apa yang dikatakannya ini. Apa yang disuruhnya kita lakukan ayat 9 tadi? Yaitu, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan selamat. Tapi kalau bisa sampai aku melakukan ayat 9 ini, itu bukan aku sendiri, tapi Roh Kudus yang ada, Roh Kudus yang sudah dicurahkan pada hari Pentakosta itu, itulah yang cuma bisa memberikan kekuatan kepada orang berdosa ini sampai pengakuannya kepada Yesus adalah Tuhan dan Yesus telah dibangkitkan oleh Allah dari antara orang mati karena Roh Kudus ada diberikan kepadanya. Ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Kembali ya, kita dibenarkan karena iman. Iman yang mana? Iman yang sudah kita dengar bahwa kegenapan hukum Taurat itu adalah Kristus. Dan di dalam Kristus itulah semua tuntutan hukum Taurat telah digenapkan oleh Yesus
telah dibayarnya utang dosaku yang begitu banyak undang-undangnya dalam undang-undang Taurat. Tetapi Kristus telah memikul dosaku. Ini iman kita. Ini bisa sampai pengakuan kita. Itu harus oleh kuasa Roh Allah sendiri. Bukan seperti waktu mereka melakukan undang-undang Taurat. Itu tidak perlu mereka ditolong oleh kuasa Roh Allah. Mereka bisa melakukannya. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. 11. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Dipermalukan di sini artinya tidak akan disingkirkan. Dipermalukan, tidak dipermalukan di sini tidak ditolak. Anda ingat persembahan Kain ditolak ya, tetapi persembahan Abil diterima. Itu maksudnya di sini. Kapanpun kita tidak dipermalukan di hadapan Allah, kita akan diterima waktu kita bersama-sama dengan Kristus menghadap Bapa yang di sorga. Itu dimaksudkannya. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Maksudnya di sini diterima. Waktu Anda baca Matius pasal 7, waktu Tuhan Yesus katakan, aku akan berkata, aku tidak mengenal engkau. Pergilah dari hadapanku, hei yang melakukan yang jahat. Itu yang lawannya di sini. Tidak dipermalukan artinya tidak akan dibuang, tidak akan ditolak. Tetapi kita akan diterima di hadapan Allah karena iman kita di dalam Kristus Yesus, jalan yang telah ditentukannya, ataupun lebih tepat, yang telah digenapkan di ujung Taurat. Jadi Taurat tadi menuntun sampai ujungnya. Ayat 12. Sebab tidak ada perbedaan orang Yahudi dan orang Yunani. Sudah benar ya? Kalau orang Yunani tidak punya Taurat, bagaimana bisa dia dibenarkan di hadapan Allah? Kalau Taurat itu memang dapat membenarkan orang berdosa, berarti orang Yahudi cuma bisa dibenarkan di hadapan Allah. Orang Yunani yang tidak punya Taurat, penyembah-penyembah berhala yang tidak punya Taurat ini, maka ayat 12, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, yang kaya bagi semua orang yang berseru kepada-Nya. Bagus ya kita ingat. Makanya Abraham itu orang Yahudi atau bukan Yahudi? Maka semua kita bisa menjawab, Abraham menjadi bapak beriman sebelum dia disunat. Bapak Abraham beriman sebelum dia menjadi orang Yahudi. Karena semua bangsa tidak ada perbedaannya, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, kita akan dibenarkan waktu kita berseru ke dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak akan dipermalukan. Ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi ini satu rahasia. Jadi kalau kita membaca Injil, seringkali kita jumpa ini. Kok berseru dia, kok ditolong ya? Ya, seringkali kita jumpa waktu kita membaca selama Yesus di bumi, seringkali orang berseru kepada nama Tuhan, dia kok diselamatkan ya? Sepertinya umpamanya Bartimeus. Siapa yang lewat itu katanya? Itu Daud. Itu Yesus orang Nazaret. Hei Yesus, anak Daud, belas kasihanlah kepadaku. Kok ditolong dia? Itu menggenapkan ayat ini. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Barang siapa, yang Yahudi dan yang bukan Yahudi, yang disunat atau tidak disunat, bukan umat pilihan Allah dan seluruh bangsa dan seluruh daerah, bukan saja di tanah Kanaan. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi waktu kita membaca Injil, seringkali kita jumpa orang berseru kepada nama Tuhan, Yesus orang Nazaret, belas kasihanlah kepadaku, dan ditolong dia. Iya, ini maksudnya. Ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya? Ini menjadi masalah. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia
Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Kembali lagi kita kepada Injil. Aku enak kurasa menafsirkan surat-surat yang ditulis oleh Paulus ini. Kulihat backgroundnya di dalam Injil. Kulihat backgroundnya dalam Injil. Seringkali kita mendengar orang ini sudah mendengar tentang Yesus. Karena dia sudah mendengar tentang Yesus, muncul imannya ya. Akhirnya perempuan pendarahan itu ya, sudah habis obat tapi semua enggak. Tetapi dia pernah dengar tentang Yesus, maka muncul dalam hatinya, asal aku pegang saja nanti jubahnya ini aku akan sembuh. Dan itu terjadi. Dan juga Yohanes pasal 4. Anak perwira yang demam itu, dalam pikirannya, kalau aku panggil nanti dia, pastilah anakku itu sembuh. Dan banyak kita dengar dalam cerita. Makanya di dalam Injil kita sering mendengar ini. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepadanya? Bagaimana mereka dapat percaya kepadanya jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Tentang Dia ya. Tentang Yesus, orang Nazaret. Tentang Yesus yang lahir di kandang domba. Tentang Yesus disalibkan. Nah makanya pasca seperti ini langsung kita ingat ada satu orang di kayu salib. Kalau engkau nanti datang sebagai raja, ingatlah aku. Kapan didengarnya Yesus? Boleh kita katakan selama di kayu salib itu. Makanya ada Injil berkata dua-dua penjahat itu masih terus menghujat Yesus. Tetapi ada Injil yang terakhir, dia mengatakan ingatlah aku. Kurasa itu Injil Lukas. Karena di situ dia dengar 7 ucapan Tuhan Yesus itu, akhirnya dia mengetahui bahwa ini benar-benar anak Allah. Demikian juga yang menyalibkan Yesus, prajurit itu. Dan dia mengatakan benar ini anak Allah. Karena dia dengar cerita Yesus. Jadi musuh-musuh yang mendengar cerita Yesus, akhirnya dia berseru dan mengaku. Maka di sini katakannya, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Kita garis bawahi lagi. Kalau begitu, itulah Injil itu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semua menceritakan Yesus. Supaya orang-orang yang mendengar cerita ini dapat memanggil namanya dan dapat berseru dan mereka diselamatkan. Ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Paulus ini yakin di sini. Kalau tidak diutus, bagaimana dia bisa memberitakannya? Itu dalam pikirannya. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Harus satu rangkaian. Itulah sebabnya Allah mengutus Yesus ke dunia. Itulah sebabnya Yesus kembali mengutus rasul-rasulnya. Itulah maka sekarang gereja mengutus misi supaya mereka memberitakan nama Yesus, supaya mereka dapat berseru kepadanya. Karena barang siapa yang berseru kepadanya, dia tidak akan dipermalukan. Dan bagaimanakah mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Bolehkah kita bandingkan dengan datangnya Taurat? Anda ingat di suasana di Gunung Sinai, semua umat Israel ketakutan. Waktu Musa turun, muka Musa itu berubah menjadi seperti matahari terangnya. Lama-kelamaan hilang lagi. Tetapi waktu berita Injil diberitakan, Taurat menuntut, tapi Injil mendatangkan kabar baik. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ini seperti kapal
di tengah lautan, diombang-ambingkan oleh gelombang yang besar. Tetapi waktu itu mereka melihat ada kapal besar lewat. Dan kapal besar itu menawarkan keselamatan kepada mereka. Itu yang mau diungkapkan oleh Paulus dalam ayat 15 ini. Betapa enaknya, betapa indahnya kapal yang besar itu datang untuk menolong orang-orang yang sudah tenggelam di dalam kapal yang kecil ini. Kabar baik itu demikianlah ceritanya. Berbeda dengan Taurat yang turun dari Gunung Sinai, tetapi Yesus yang turun dari sorga, lain ceritanya. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik itu. Indah dipakai dalam bahasa Indonesia. Tidak menakutkan, melembutkan, memberikan ada jaminan keselamatan bahwa dia tidak akan ditolak dan tidak akan dipermalukan oleh Allah bagi setiap orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Bisa? Jadi Taurat tidak perlu ada pengakuan. Taurat perlu dilakukan supaya mereka makmur hidup secara jasmani di tanah Kanaan. Tetapi itu bukan menyelamatkan di mana dosa kita dapat diampuni. Maka satu orang pun tidak diselamatkan karena melakukan undang-undang Taurat. Tetapi kalau datang kabar baik yang dari sorga dan yang telah dikuburkan dan bangkit dari antara orang mati, maka kita membutuhkan pengakuan dari mulut kita dan percaya dalam hati kita. Inilah iman kepada seseorang namanya Yesus. Dan sesudah kita mengaku dan percaya dalam hati kita, perlu kita berseru supaya barang siapa yang berseru kepadanya tidak akan dipermalukan. Barang siapa yang berseru kepadanya akan diselamatkan dari murka Allah itu. Bolehkah sekarang kita simpulkan giat tanpa pengertian yang benar? Maka sekarang mungkin Anda katakan bukan giat karena telah mengenal kebenaran. Mungkin bukan itu Anda katakan. Tetapi Anda akan katakan dengan kuat kuasa Roh Kudus yang diberikannya, dengan kuasa Roh Kudus yang ada di dalam orang-orang percaya, inilah untuk dapat mentaati Taurat yang tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang Israel. Sekarang di dalam Kristus digenapi undang-undang Taurat itu, kita mampu melakukannya. Itulah yang kita sering kali dengar. Engkau telah mendengar kalau pipi kirimu ditampar, berilah pipi kananmu. Mungkin kita bisa berkata, ini tidak bisa dilakukan di dalam Taurat. Tetapi kalau kita masuk ke dalam Kisah Para Rasul, hampir semua rasul-rasul, ke-12 rasul itu akan mengalami kedua firman ini. Bukan saja pipi kiri ditampar, tetapi dia masih berikan lagi pipi kanan, sampai ke-12 rasul ini mati oleh karena dia menyatakan Injil tadi. Tapi itu bukan karena kekuatannya, tetapi karena kekuatan Allah. Itu maka Stefanus dia niaya, dia dengan penuh dengan Roh Kudus dan dia melihat kemuliaan Allah. Inilah. Bisakah kita lebih taat daripada orang yang ini taat tapi tanpa pengertian, giat untuk Allah? Maka kita akan katakan bukan demikian. Sejauh Roh Allah yang menguatkan, maka sejauh itulah kita melakukan hukum Kristus di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kalau ada orang yang giat tanpa mengerti kebenaran Allah, dia tidak akan diselamatkan. Tetapi kami diberitahu, barang siapa yang berseru dan mengaku dan percaya, dia tidak akan dipermalukan, bahkan diselamatkan. Karena kegenapan seluruh undang-undang Taurat itu ada di dalam Kristus. Kami berdoa supaya Roh Kudus satu-satunya yang dapat mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, bekerja di tengah-tengah kami, sehingga kami dapat menyadari
bahwa keselamatan yang sebenarnya adalah karena iman kami kepada Yesus, bukan karena kami melakukan undang-undang Taurat itu. Orang Israel gagal dalam Taurat, tetapi karena Kristus, akhirnya Roh Kudus memampukan kami memenuhi seluruh tuntutan Allah, di mana Roh Allah yang diam di dalam hati kami dan berkuasa untuk melakukan perintah Allah, sehingga perintah Allah itu adalah ringan bagi kami karena Allah sendiri melakukannya di dalam Roh Kudus yang tinggal di dalam kami. Terpujilah namamu, Engkaulah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baik, sampai di sini. Selamat malam, terima kasih.